Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Untuk materi kedua, kami persilakan Dr. Musmil Berwelian, Specialist Obstetric Gynecology Consultant. Monggo, silakan Dok. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama, terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami untuk berbagi mengenai kasus HPP yang kali ini topiknya mengenai klinis, hubungan anatomi klinis dengan perdarahan pasca salin. Boleh slide? Ya, seperti kita ketahui bahwa HPP atau PPS adalah perdarahan lebih dari 500 cc pada persalinan per vaginam dan lebih dari 1000 cc pada persalinan dengan per abdominam. ACOG tahun 2017 mengatakan bahwa kehilangan darah akumulatif lebih dari 1000 cc dengan tanda dan gejala hipovolemia dalam 24 jam setelah proses kelahiran. Terjadi juga penurunan hematokrit 10% dari rawat inap atau perdarahan yang membutuhkan transfusi darah, di mana HPP terjadi pada 4% pada persalinan per vaginam dan 6% pada SC. Secara epidemiologi WHO mengatakan ada 14 juta ibu atau 11,4% per tahun itu mengalami HPP di seluruh dunia, di mana pada negara berkembang 60% pada 100.000 kematian ibu setiap tahun dan disebabkan oleh manajemen persalinan kelas 3 yang masih tidak baik. Kemudian di Padang ada peningkatan insiden dari tahun 2012 1 banding 15 meningkat menjadi 5 dari 15 dalam tahun 2013. Di Rumah Sakit Mamosin Palembang sendiri mulai tahun 2015 sampai 2017 ada sekitar 27 kasus HPP. Nah, klasifikasi kita tahu semua ada primer, ada sekunder. Primer kalau di bawah 24 jam, sekunder kalau 24 jam sampai 6 minggu, di mana ada klasifikasi juga minor dan mayor dalam hal perdarahannya. Minor kalau usia perdarahan 500 sampai 1000 cc, kemudian mayor ada moderat, ada dan berat kalau di atas 2000 cc. Etiologi, ya seperti kita ketahui, primer dan sekunder. Primer itu yang kita ketahui ada bisa karena atonia uteri, kemudian ada laserasi jalan lahir, kemudian ada sisa plasenta, masuk juga di sini ada inversi uteri, kemudian kelainan koagulasi dan implantasi plasenta abnormal, yang kasusnya makin banyak kita ketahui sebagai plasenta akreta. Kemudian yang sekunder yang terjadi di atas 24 jam, di mana ada sisa produk, konsepsi yang tertinggal atau infeksi, kemudian ada defisit koagulasi dan ada stop involusi dari situs plasenta. Nah, tadi Dr. Yudi sudah menyebut soal shock. Ini kita bisa lihat derajat shock. Ada derajat 1, 2, 3, 4. Ada dari kehilangan darahnya, kemudian detak jantung tadi yang dihitung darah nadinya, kemudian tekanan darahnya, lihat kalau masih normal itu masih derajat 1, 2. Kemudian pernafasannya kita juga bisa lihat, status mental, dan bagaimana kemungkinan terapi penggantinya. Kemudian komplikasi dari HPP bisa jadi shock hemoragik, kemudian akan bisa berlanjut dengan histerektomi, kemudian bisa terjadi kematian ibu, kemudian shock neurogenik, Sheehan syndrome, dan DIC. Secara anatomi kita lihat bahwa sebetulnya Tuhan telah menciptakan dengan bagaimana pembuluh darah itu berada di sela-sela otot. Kita pelajari dulu di sekolah bahwa dengan adanya kontraksi akan menjepit pembuluh darah, sehingga akan mencegah perdarahan semestinya, mencegah HPP. Tapi ternyata juga masih bisa terjadi HPP pada beberapa kasus.
Kemudian ototnya sendiri ada 3 lapis, ada lapisan dalam, ya. Kemudian ada lapisan yang di media dan ada lapisan luar dari myometrium. Ini bagaimana pada persalinan pervaginam, bisa juga terjadi HPP, di mana HPP terjadi karena adanya robekan dari otot-otot panggul, baik yang kita lakukan episiotomi maupun tanpa episiotomi. Kemudian dalam hal anatomi kita tahu semua bahwa pembuluh darah memperdarai dari aorta sampai ke arteri uterina, ya, melalui cabang arteri iliaca interna sampai kepada pembuluh-pembuluh darah kecil di dalam uterus. Ini kita lihat dalam skemanya, jadi dia pembuluh arteri arcuata, dia akan melingkar dari uterus, kemudian akan terbagi lagi menjadi arteri radialis, kemudian arteri basalis, dan arteri spiralis yang memperdarai sampai dari myometrium ke endometrium. Ini kita lihat bagaimana secara anatomi, jadi uterus sendiri dilingkari, dikelilingi, diperdarai oleh banyak sekali pembuluh darah. Sehingga normal saja kalau nanti terjadi ada gangguan perdarahan akan banyak sekali pembuluh darah yang terlibat. Ini juga sama bagaimana anatomi antara uterus yang arteri dan venanya, antara yang hamil dengan tidak hamil. Kemudian, nah ternyata kalau selama ini kita tahu bahwa uterus dapat dari arteri uterina, dari arteri iliaca interna, dari aorta, ternyata uterus tidak hanya mendapatkan vaskularisasi dari arteri uterina dan arteri ovarika saja. Ada banyak sekali interkoneksi vaskuler di dalamnya. Ada anastomosis bilateral. Ya, ada hubungan antara masing-masing ke kiri ke kanan itu saling menyambung. Ada anastomosis. Ini gambarnya nggak muncul ya? Oh ya tidak ya. Ada anastomosis anterior posterior uterusnya. Kemudian ada anastomosis dari bilateral uterus, ada anastomosis dari vesika urinaria vagina dan uterus, dan ada anastomosis anterior posterior ke inferior uterus. Jadi banyak sekali anastomosis baru yang terbentuk, yang memperdarahi, memperkuat, memberi makanan untuk kehidupan janin. Sehingga kita kadang-kadang kenapa masih berdarah, sudah ligasi masih berdarah, jadi banyak pembuluh darah lain yang ikut mempersarafi uterus. Ini gambaran dari Profesor Sich 2016 ya. Adanya banyak sekali kolateral baru dari pembuluh darah. Ini kita lihat ya. Jadi perdarahannya menyebar sampai ke atas sampai ke bawah, semua ada hubungan. Sehingga tidak cukup hanya kadang-kadang hanya dari atas saja. Ada mesti dari bawah juga ada pembuluh darahnya. Ini pada kadaver ya. Bagaimana hubungan pembuluh darah ini pada yang tidak hamil, ini pada yang hamil. Ya, ada peningkatan pembuluh darah yang sangat banyak. Nah, ternyata vaskularisasi ini menurut Profesor Palacios itu dibagi ada 2 segmen uterus. Ya, dia membagi 2 segmen. Segmen 1 adalah meliputi aliran darah pada korpus ke fundus. Kemudian segmen 2, ini di batasnya ini adalah segmen 2 adalah memperdarai dari segmen bawah uterus, kemudian serviks, vagina bagian superior, dan parametrium. Ini penting sekali penentuan segmen ini khususnya pada kasus-kasus penanganan plasenta akreta. Di mana pada kasus-kasus yang S1 atau pembuluh darah dari atas itu akan lebih mudah ditangani dibanding kalau kasus plasenta akreta yang melibatkan S2. Ini gambarannya bahwa pada S1 hanya upper pedicle, jadi hanya arteri uterina saja, bahwa 100% pembuluh darah itu berasal dari arteri iliaca interna. Jadi kalau pada pasien dengan perdarahan dari S1, kalau kita ligasi arteri iliaca interna dia akan selesai. Tapi pada kasus S2 itu ada pembuluh darah lain, ya, misal S2 pada S2A yang middle pedicle, arteri cervicalis itu ada 67% dari arteri uterina, 23% dari arteri vaginalis, dan 10% dari arteri vesikalis inferior.
Jadi ini akan banyak sumber-sumber lain selain arteri yang biasa. Kemudian pada S2 yang lumbar pedicle, di mana ada bagian atas arteri vaginalis superior, 80% dari arteri uterina. Kemudian arteri vaginalis media, di mana 11% dari arteri iliaca interna, dan arteri vaginalis inferior, 70% dari arteri pudenda interna. Di mana 75% berasal dari cabang descending dan 25% dari cabang ascending. Nah, pada seksional di mana itu pada yang 2B, di mana diameter uterina itu 1,81, tapi diameter arteri vaginalis yang utama itu lebih besar dari arteri uterina 1,88 mm. Jadi kalau kita hanya mengandalkan hanya pada arteri uterina, arteri ovarika, arteri iliaca saja, akan banyak miss, akan banyak terjadi kecolongan pada pasien-pasien kita. Jadi kadang-kadang kita menemui kok pasiennya masih juga meninggal setelah lakukan ligasi arteri iliaca interna. Ini juga sama tadi, bagaimana kasus-kasus ini pada batas level S1 bisa terjadi atoni uteri, kemudian plasenta kereta dan ruptur uteri pada kasus S1, S2A, S2B pada kasus lebih berat, pada robekan, pada hematom, pada epis itu melibatkan segmen 2B. Ini gambaran radiologis dari kadaver, ya kita lihat memang ada peningkatan yang banyak. Kemudian ini ilustrasi angiografi. Nah, kemudian pencegahan, ini ada skema pencegahan bahwa bagaimana apakah pada waktu penanganan persalinan apakah ada tenaga yang terlatih. Kita akan mesti siapkan, ujungnya ada memang terapi adalah oksitosin, ya. Ada yang oksitosin mesti kita siapkan sebagai pilihan terapi terpilih, kemudian juga misoprostol sebagai dan ergometrin sebagai obat-obat tambahan. Nah, prinsip manajemennya adalah atasi penyebab. Ya, seperti tahu bahwa penyebab tadi apakah atoni, apakah robekan, apakah sisa. Ya. Kalau atoni kita kasih ultratonika, ya, oksitosin 20 unit. Kemudian jika perdarahan berlanjut kita lakukan prosedur uterine sparing. Kemudian kalau laserasi jalan lahir kita jahit seperti biasa. Tentunya jahit secara afu, lihat batas ujungnya yang jelas. Kemudian ada sisa plasenta kita lakukan kuretase. Nah, bagaimana prosedur uterine sparing? Ini kita tahu adalah pemakaian penggunaan belin sutur. Ya, ini yang belin yang asli dari belin. Kemudian kita bisa lakukan ligasi arteri uterina dan ligasi arteri iliaca interna pada kasus-kasus yang masih berperan pada yang S1 tadi. Tapi pada S2 kita tidak cukup hanya ini, mungkin kita butuh sampai ke kompresi aorta, bahkan ligasi aorta. Kadang-kadang kita melibatkan dokter spesialis bedah vaskuler. Dan ini udah kita lakukan kerjasama pada tim Satgas Akreta. Jadi kita juga ada bentuk tim Satgas Akreta yang melibatkan dokter bedah vaskuler. Ini beberapa metode sparing tadi. Ini adalah modifikasi belin dengan cara Surabaya, 3 ikatan. Kemudian modifikasi cara Chow, membuat seperti kotak di dinding depan uterus yang bisa kita kerjakan. Kemudian ini metode dari Profesor Shi dengan namanya Nausicaa. Nausicaa itu makhluk laut. Jadi melakukan kompresi hanya di dinding depan saja. Ini metode baru. Tapi saya sudah lakukan, saya sudah coba. Pada kasus belin modifikasi gagal, saya coba pakai metode Nausicaa ini dan alhamdulillah dia berhasil menghentikan perdarahan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan secara anatomi bahwa tidak banyak perubahan dalam anatomi sejak kita pelajari di sekolah, tetapi ternyata ada ada banyak arteri-arteri baru, arteri yang dari bawah yang tidak cukup hanya kita lakukan ligasi dari atas. Jadi banyak sekali kolateral dari arteri di bawah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Musmil.